berwirausaha. Monggo Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, teman-teman yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan senantiasa menjadi hamba yang rendah hati, ya, sebesar apapun usaha kita, mudah-mudahan kita tetap membumi, dan sekeras apapun usaha kita, jikalau belum membuahkan hasil yang maksimal, jangan pantang menyerah, kira-kira seperti itulah. Kemudian sholawat serta salam, marilah kita Oke Mas, bisa lanjut. Kemudian sholawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri toladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meneladani beliau dan kemudian mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Baik teman-teman semuanya, pertama saya mohonkan maaf terlebih dahulu karena memang beginilah kondisi di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, berseberangan dengan Rumah Sakit Rumani, berseberangan dengan saudagar-saudagar UMKM, ya di sebelah PWM itu memang banyak toko-toko makanan, dan biasanya kalau malam seperti ini memang ramai sekali orang mencari makan lah, kira-kira seperti itu. Jadi corona ibaratnya sudah nggak punya harga diri di Semarang, aktivitas sudah kembali normal seperti biasanya. Baik, kemudian yang kedua, saya sampaikan apresiasi yang besar kepada bidang kewirausahaan, terkhusus kepada ketua panitianya, Mas Bangkit Nurullah. Mas Bangkit ini punya usahanya sabun Asmuti dan susu kambing. Banyak usahanya Mas Bangkit ini. Bahkan dengan usahanya Mas Bangkit ini bisa membiayai kehidupannya sehari-hari selama perkuliahan. Artinya Mas Bangkit ini adalah figur seorang kader aktivis yang tanpa harus meminta bantuan terhadap orang tua, dia bisa bisa mandiri, kira-kira seperti itulah. Aplaus dulu buat Mas Bangkit. Ya. Mantap. Kebetulan saya dan Mas Bangkit ini satu kos, tapi semenjak saya S2 di Jogja, Mas Bangkit ini sering saya tinggal di kosan. Gitu. Ada banyak usaha Mas Bangkit di dalam kontrakan, termasuk teman-teman di kontrakan itu ada yang lain, ada usaha buku lah dan macam-macam. Saya masih ingat ketika saya S1 dulu, waktu zaman prihatin, ya meskipun sekarang juga prihatin sih ya. Saya juga usaha banyak hal, kira-kira kayak gitu. Saya pernah jualan buku, gitu. Saya pernah jadi maklar buku di kelas-kelas. Saya tanya dosen-dosen, Pak, mata kuliah apa ini Pak? Apa referensi bukunya? Kemudian saya carikan buku, kemudian saya jual ke teman-teman kelas, ke teman-teman beda kelas juga, kemudian antar fakultas juga. Kira-kira seperti itu. Ya memang terkadang kita memulainya dengan dengan keraguan, bahkan malu-malu untuk memulainya gitu. Untuk menawarkan sesuatu kan kita kadang-kadang malu-malu kayak gitu. Tapi jiwa wirausaha itu terkadang-kadang muncul karena kepepet, the power of kepepet. Gitu. Kalau sudah kepepet, biasanya kita bergerak. Kalau belum kepepet, kadang-kadang kita belum gerak. 1000 kali kita ikut seminar motivasi kewirausahaan, kalau tidak ada desakan kepepet, kadang-kadang kita nggak bergerak. Kira-kira seperti itu. Kemudian sebagai refleksi bagi kita semuanya, kawan-kawan semuanya,
pada diri Nabi Muhammad SAW, bahwasanya bisa dikatakan profesi Muhammad sebelum Nabi dan profesi setelah diangkat menjadi Nabi. Muhammad mulai berdagang ketika usia 12 tahun, kira-kira 12 tahun. Berdagang waktu itu masih ikut pamannya. Kemudian ketika usia sekitar 17-an tahun baru mulai ekspansi dengan Siti Khadijah sebagai bosnya ketika itu. Bayangkan, dari usia 12 tahun sampai usia 40 tahun Rasulullah SAW berdagang, berwirausaha gitu. Artinya ada kira-kira sekitar 28 tahun lah Nabi Muhammad berdagang. Kemudian di usia 40 tahun Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai kemudian wafat di usia 63. Itu artinya bahwa dapat kita pelajari, dapat menjadi refleksi bagi kita semuanya. Nabi itu selama 28 tahun berdagang, kemudian sekitar 23 tahun itu melakukan dakwah, gitu, karena sudah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ini sebetulnya menjadi refleksi bagi kita semuanya, gitu kan, bahwa berdagang itu sebetulnya telah diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Pun sahabat-sahabat Nabi juga demikian. Di situ ada Abu Bakar, ada Utsman, di mana mereka adalah saudagar yang sangat kaya raya. Bagaimana ketika awal-awal perkembangan umat Islam pada saat itu tidak disupport dengan kekayaannya Abu Bakar, tidak disupport dengan kekayaannya Utsman. Mungkin bisa tidak akan perkembangan umat Islam tidak akan sebegitu besar. Nah, karena kekuatan harus kita akui bahwa dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Abu Bakar dan juga Utsman bisa mengantarkan umat Islam begitu besar berjaya. Dia ada faktor lain yang selain memang kegigihan Rasulullah dan para sahabat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, kita melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Bagaimana sumber pendanaan ketika awal-awal berdirinya Muhammadiyah? Sumbernya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan berdagang batik. Nah, dari hasil dagangan batik tersebut, kemudian sebagai semacam kayak operasional untuk mendirikan persyarikatan lah, untuk mendirikan PKU, kemudian mendirikan beberapa sekolah, meskipun juga Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bisa melakukannya sendiri. Kemudian mengajak beberapa orang, juga sesama saudagar, untuk membiayai jalan dakwahnya agar dapat berjalan dengan baik. Jadi faktor ekonomi, faktor keuangan itu juga sangat penting dalam memajukan dakwah, dalam memperlancar kegiatan dakwah. Kira-kira seperti itu. Dan saya kira Muhammadiyah semakin hari semakin besar dengan amal usahanya, tidak semata-mata dibangun karena prinsip ekonomi saja, tetapi ada prinsip pemberdayaan di awal. Karena pemberdayaan di awal, karena prinsip pemberdayaan itulah kemudian baru ada income yang lain lah. Kita melihat universitas-universitas besar di Muhammadiyah, ada UMS, ada UMY, ya mereka memang kampus-kampus besar, tapi orang-orang hanya melihat mereka kampus besar berpenghasilan royalti besar, tapi orang-orang tidak melihat bagaimana hasil royalti dari kampus-kampus itu digelontorkan untuk pimpinan-pimpinan ranting yang kecil, untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kecil, untuk pembangunan masjid di ranting, di cabang, untuk mereka yang di bawah yang bahasanya untuk mendirikan sebuah masjid atau untuk mengadakan sebuah kegiatan, mereka harus
terus menyebar proposal. Nah, amal usaha Muhammadiyah seperti kampus-kampus inilah yang menjadi sumber pendanaan. Termasuk di sini dalam konteksnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga demikian. Kita bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas sebagai organisasi juga tak lepas dari dukungan finansial yang diberikan oleh amal usaha Muhammadiyah, baik itu perguruan tinggi maupun juga amal usaha yang lain. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan di antara yang ikut forum ini, ya, mudah-mudahan kelak akan menjadi seorang miliarder, triliuner yang bisa bermanfaat bagi umat, bagi bangsa, dan juga mudah-mudahan bagi persyarikatan juga. Terima kasih, selamat dan sukses atas terselenggaranya pelatihan ini. Kemudian tidak mengurangi esensi dari spirit dari pelatihan ini, karena awalnya kita agendakan ada semacam workshop, pertemuan, ada seremonial, nah, tetapi karena memang kondisinya yang masih terbatas, jadi kita tidak bisa melakukan hal itu dan kita berikan alternatif melalui pelatihan online. Terima kasih sekali lagi untuk bidang kewirausahaan, mudah-mudahan memberikan stimulus semangat spirit bagi kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Dengan ini saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pelatihan kewirausahaan tahun 2020 resmi dibuka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Huda atas tadi sedikit motivasi ya. Jadi ada pentingnya wirausaha dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung. Nah, tadi saya coba cek di grup, ternyata masih banyak teman-teman yang mengalami kesulitan masuk ya. Bisa dicoba diulang karena memang notifnya belum masuk, jadi kemungkinan ada masalah di proses masuknya. Oke, untuk selanjutnya saya cek dulu ini, Mas, teman-teman dari PKK PWPM Jawa Tengah sudah masuk belum, Mas Bangkit semuanya untuk memberikan? Udah sebenarnya, ada beberapa yang belum, Mas. Bentar ya. Bentar. Ini kok ada yang belum masuk ya. Ya. Jadi acara selanjutnya adalah nanti ada perkenalan ya dari teman-teman yang akan mendampingi teman-teman dari PWPM Jawa Tengah yang akan mendampingi prosesi kelas online, kelas kewirausahaan ini. Jadi nanti akan sedikit memperkenalkan diri, terus nanti akan ngapain aja sama teman-teman semua gitu kan. Nah, akan tetapi masih yang sudah masuk ada siapa ini, Mas Mangkit? Yang udah masuk itu bentar. Iya. Ada Mas Yusuf dan saya. Karena teman-teman yang lain itu ada yang Mbak Desi itu kehilangan sinyal ya karena di pelosok ya. Oke, ini ya. Jadi teman-teman juga sudah harus mempersiapkan diri karena ini adalah nanti pelatihannya bentuknya online. Seharusnya paling enggak teman-teman juga sudah menyiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini ya. Jadi biar nanti pelatihannya bisa teman-teman enggak mengalami kesusahan untuk mengakses ilmu yang diberikan oleh para narasumber gitu. Oke, masih ditunggu untuk teman-teman semua. Langsung ini aja mungkin kan biar cepat, mungkin Pak Rafid bisa menjelaskan nanti teknisnya terkait itu gimana gitu. Oke, monggo saya persilahkan. Oke. Kalau saya menjelaskan secara umum aja kali ya, bahwa training kita ini akan diadakan selama 1 bulan dari tanggal 11 pada hari ini sampai tanggal 11 Juli ke depan. Nanti akan menggunakan beberapa media seperti WhatsApp Group yang sudah kita gunakan bersama-sama gitu. Kemudian Google Meet seperti ini. Jadi ya
bagaimanapun kita harus kemudian mengusahakan ini ya, mengusahakan sinyal yang baik, jaringan yang kuat dan lain sebagainya, kuota yang cukup dan lain sebagainya. Karena kita akan banyak menggunakan ini gitu. Selain itu juga ada streaming baik YouTube dan Instagram, tapi nanti nggak terlalu banyak. Kemungkinan yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp Group dan Google Meet gitu. Untuk detailnya mungkin Mas Bangkit bisa menjelaskan terkait rundown dan sebagainya. Kita akan ngapain aja ke depan gitu. Ada bagi voucher kayak gitu nggak, Mas? Nggak ada, Mas. Oke. Ini ya. Jadi teman-teman, karena ini sebenarnya ini tugas fasilitator ya, cuman karena fasilitator kami yang ini yang pertama itu dia sedang garap skripsi dan ternyata sinyalnya pun hilang, kemudian yang satunya lagi mungkin sedang berada di luar kota yang jauh di sana gitu, sehingga belum bisa masuk. Oke teman-teman, Mungkin bisa untuk diperkenalkan dulu Mas Bangkit untuk fasilitatornya. fasilitator Iya. nanti ada 2, yaitu Alif anak Wonosobo dan juga Titi yang dari Karanganyar. Oke, jadi ada Mas Alif dan Mas Diki ya. Ah, Ya itu untuk tapi di grup udah teman-teman vokal semua. semua. Ya. Nanti teman-teman ada apa namanya, masing-masing materi itu, pemateri itu akan beda menggunakan platformnya. Yang digunakan seperti yang dikatakan Mas Yusuf tadi, ada YouTube Live, kemudian ada Google Meet, ada WhatsApp Group, dan juga Instagram Live gitu. Ini teman-teman sesuai dengan rundown, bentar ya Kak, screen share. Mas Bangkit agak susah suaranya ya. Suaraku ada nggak suaraku? Oh, Tes. udah. Ya. Oke, tapi aku diam soalnya. Ada banyak noise Mas. Apa ya? Resek gitu. Oh. Oh, iya, saya. Oke. Udah kelihatan ya, teman-teman. Ini adalah rundownnya. Untuk materi 1, halo, dengar nggak sih? Halo Ya, teman-teman. Dengar. Oke. Untuk yang materi 1, materi 1, 2, dan 3 itu nanti kita akan menggunakan Google Meet karena pemateri kami yang Mas Rahmat itu lebih enak katanya Google Meet gitu, tatap muka. Kemudian copywriting nanti menggunakan video saja, YouTube nanti. Kemudian untuk Facebook marketing organik itu menggunakan YouTube Live. Jadi nanti teman-teman kita live di YouTube bareng-bareng gitu untuk apa namanya, mendengarkan materi. Nah ini untuk materi yang selanjutnya yaitu materi Instagram, itu nanti malah menggunakan WA saja. Nah ini nanti teman-teman yang terakhir itu sebenarnya ada teknik closing juga menggunakan Facebook, menggunakan YouTube Live, Marketplace Shopee nanti menggunakan Instagram Live, kemudian ada WhatsApp marketing ya, materi ke-9 itu menggunakan WhatsApp juga, kemudian yang ke-10 nanti menggunakan WhatsApp. Itu teman-teman. Nah sistemnya teman-teman nanti insya Allah akan kami, walaupun misalkan malam ini misalkan ada kendala yang memang benar-benar nggak bisa, nanti semua materi akan nanti semua materi ya yang ada di baik teks maupun video akan didokumentasikan oleh fasilitator yang nantinya akan diupload ke website Kauro ID seperti yang teman-teman dapat di situ. Nanti teman-teman bisa mengakses ya setelah itu kelas selesai, itu teman-teman bisa mengakses semuanya di situ. Jadi walaupun ini 1 bulan, nanti teman-teman bisa mengulang-ulang materi yang sudah ada gitu. Mungkin itu dulu Mas moderator. Apabila ada ditanyakan, silakan. Oh iya, terima kasih untuk Mas Bangkit tadi ya untuk penjelasannya. Jadi itu tadi adalah gambaran secara umumnya. Jadi nanti akan dipandu oleh teman-teman akan dipandu oleh 2 fasilitator, ada Mas Diki sama Mas Alif yang kebetulan pada malam hari ini pasti belum bisa hadir, dan
apa namanya nanti untuk pelatihannya menggunakan berbagai media yang disesuaikan sama apa namanya pemateri ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan diri kira-kira pada waktu-waktu pelatihan nanti bisa mencari sinyal atau apa namanya tempat-tempat yang memiliki sinyal yang memadai atau apa namanya paling nggak kondusif untuk mendukung kegiatan belajar teman-teman semua. Oke, selanjutnya dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan untuk soal teknis dari pelatihan atau apa? Kebetulan ini kan apa namanya fasilitator kita belum bisa hadir membersamai kita. Jadi nanti bisa untuk sementara bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada ada yang hadir di sini ada Mas Bangkit, ada Mas Yusuf, sama Mbak Desi. Nah, yang Karyono itu Mbak Desi ya. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan mengenai prosesi pelatihan nanti bisa meng-on-kan mic-nya dan bisa bertanya. Saya persilahkan ya. Oke. Oh ya, mungkin saya nggak tahu ya ini kenapa apa namanya di komputer laptop saya itu masih belum muncul notifikasi gitu loh. Kalau teman-teman yang lain di grup WA itu pada apa namanya komen nggak bisa masuk, tapi emang ketika ada yang masuk langsung tak konfirmasi dan ternyata yang teman-teman yang lain kok belum bisa masuk ya. Ya ini nanti kenapa ya? Ya nggak apa-apa, tapi yang penting apa namanya nanti pada saat pelatihannya ya bisa kondusif untuk masuk semua. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas apa namanya Mas Bangkit atau Mas Yusuf atau Mbak Desi perihal apa namanya nanti apakah waktu-waktu itu benar-benar fix atau apa namanya bisa berubah sesuai materi gitu lah. Apakah gimana gitu. Monggo, saya persilahkan mungkin siapa Mas Bangkit, Yusuf atau Desi untuk platform sama anunya biar teman-teman mungkin juga bisa persiapan gitu loh. Ternyata yang katanya apa namanya pengen Google Meet ternyata pengennya YouTube atau gimana. Oke. Monggo Mas Bangkit. Oh, ini sudah dipersilahkan sama Ini Pak Kabit ini memang kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman untuk tadi kamu apa sih tanya apa sih? Sorry saya. jadi apakah Aku tahu itu. apakah itu Oke, jadi santai saja ya. Apa tuh? Cek tanya apa Jack? Ya Allah, tahu Jadi lagi. itu untuk pelatihannya itu kan medianya sudah berbeda-beda ya Mas. Sudah berbeda-beda. Nah itu apakah sudah fix? Kalau sudah fix kan biar teman-teman juga bisa apa namanya bisa tahu dan mempersiapkan. Oh hari ini emang butuh Google Meet jadi cari yang sinyalnya bagus dan lain sebagainya gitu. Oh untuk itu. Ya. Tium ini teman gue itu gas streaming kok malah guyu. Oke teman-teman untuk materi itu insya Allah sama apa namanya sesuai dengan itu. Jadi nggak ada perubahan. Yang ada hari pertama nanti kami infokan juga terkait misalkan materi ini akan bukan Google Meet terus seperti yang sudah kami katakan tadi seperti itu. Jadi nggak ada perubahan yang menggunakan Google Meet, menggunakan Instagram, menggunakan WA dan menggunakan YouTube itu tetap nggak ada perubahan. Kemudian cuma ada perubahan di hari ya teman-teman. Saya sampaikan ini di sini mungkin nanti bisa sampaikan ke teman-teman yang lain juga bisa nanti. Untuk materi yang seharusnya akan dimulai besok tapi karena ada suatu kendala ini bapak pematerinya baru itu istrinya melahirkan jadi diundur menjadi hari Sabtunya itu teman-teman. Jadi materi Jumat yang harusnya besok nanti materinya akan digeser menjadi Sabtu. Ini kan materinya sama Mas Rahmat Budianto semua nih selama 4 hari jadi nanti
itu diganti geser. Terus untuk materi yang ini, yang Facebook marketing ya, ini kan ada Kamis, ada sampai ini dari semua hari ini ya. Facebook marketing ini memang agak banyak banget ya. Ini nanti akan dimulai Jumat karena memang beliaunya untuk hari Kamis dan Senin itu memang ada jadwal rutin. Jadi untuk teman-teman nanti yang kelasnya pas Facebook marketing itu untuk hari Kamis dan Senin itu tidak ada materi, nanti diganti hari yang lain selain hari itu. Ini ada banyak banget ya untuk masalah Facebook marketing gitu. Itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Bangkit. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan dari teman-teman peserta. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan ya. Mumpung ini pemateri fasilitator masih standby untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan ini kan pelatihannya online gitu kan, jadi mungkin akan sedikit berbeda, mungkin malah banyak berbeda ya untuk keberlangsungan pelatihannya gitu. Oke, kalau nggak ada, saya persilahkan deh. Kalau nggak ada, saya persilahkan untuk 3 orang mungkin dari siapa Mbak Umi nih, Mbak Umi Yati bisa memperkenalkan diri, coba Mbak Umi. Ayo Mbak Umi, halo Mbak Umi, coba silakan lambaikan tangan Mbak Umi, open mic-nya. Mic-nya di open dulu Mbak Mit. Mic-nya di open, dihidupin dulu mikrofonnya. Oke. Ya, sebentar. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Coba perkenalkan Mbak Umi dari mana? Mungkin banyak yang pengen tahu gitu kan. Iya, kebetulan aku dari Pekalongan, Oke, Mbak Umi, aslinya Pekalongan emang ya Mbak Umi? asli Pekalongan. Oke, jadi dari PDIPM Pekalongan atau dari luar IPM ini Mbak Umi? Dari luar IPM. Oh, dari luar IPM. Wah, luar biasa ya. Ternyata malah banyak yang dari luar IPM. Tadi ada Mas Fuad, ada Mbak Umi. Oke, terima kasih Mbak Umi. Kira-kira motivasinya pengen ikut ini apa Mbak Umi? Buat menambah ilmu juga sih, soalnya sebenarnya sih aku Allsop itu sampingan sih, karena punya pekerjaan punya pekerjaan paten di apotek sebagai AA. Jadi ya iseng lah daripada nunggu waktu luang di rumah jadi Allsopan. Oke. Tapi malah bisa nambah-nambah ya Mbak Umi. Oke. Iya. Semoga dari pelatihan ini nanti bisa makin sukses ya Mbak Umi. Oke. Amin. Oh, ini kebetulan ya, 2 orang yang saya tanya ternyata dari luar IPM. Coba saya cari yang dari IPM. Coba kayaknya ini Mbak Yasmin ini. Coba Mbak Yasmin, openkan mic, silahkan perkenalan dulu Mbak Yasmin. Barangkali nanti teman-teman pengen kenalan. Saya persilakan Mbak Yasmin. Saya Yasmin Mas dari Oke. PDIPM Sragen. Oh, dari PDIPM Sragen. Oke, coba Mbak Yasmin, kira-kira kenapa sih pengen masuk pelatihan ini dan apa harapannya yang didapat setelah dari pelatihan ini? Saya sih sebenarnya bukan dari background orang yang udah punya usaha atau pernah mulai usaha gitu, enggak sih. Jadinya ya emang pengen mempelajari dari awal aja. Oke. Ya barangkali nanti setelah dapat cerita-cerita dari tadi ada Mas Fuad, ada Mbak Umi yang walaupun sudah bekerja tapi ternyata sambil bisnis tuh enak ya gitu kan. Mungkin nanti ada Mbak Yasmin bisa hatinya tergerak gitu loh. Wah, ternyata asik juga ya usaha gitu kan. Siapa tahu kan. Oke. Terima Amin. kasih Mbak Yasmin. Ya, Tadi sama. cewek sudah coba tadi oke, Mbak Vivin, coba Mbak Vivin. Silakan perkenalan Mbak Vivin.
Halo Mbak Vivin. Vivin Arisna ya. Mungkin bisa perkenalan Mbak Vivin Arisna biar semuanya tahu. Halo Mbak Vivin. Oh ya, bisa di-on kan Mbak Vivin untuk mikrofonnya. Oke, kayaknya ada masalah ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi untuk teman-teman semua, barangkali masih ada yang ingin bertanya pada fasilitator mengenai jalannya pelatihan. Saya masih membuka kesempatan nanti sampai jam 8 ya, jam 8 WIB. Barangkali nanti teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing perkenalan boleh. Ini masih ada yang bergabung, ada Mbak Yudni Fatimah. Halo Mbak Yudni Fatimah. Oke. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semua untuk mengenai pelatihan? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau dipertanyakan, insya Allah nanti pertanyaan tetap bisa disampaikan melalui grup maupun bisa PC fasilitator ya Mas Bagit untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Ya, nanti biar nanti untuk teman-teman fasilitator yang tergabung dalam PKK Jawa Tengah ada Mas Yusuf, ada Mas Bangkit, ada Mas Diki, Mas Alif sama Mbak Desi biar nanti bisa menunjukkan diri di grup untuk pertanyaan lebih lanjut. Barangkali teman-teman masih malu ya kalau ditanya di depan forum, pengennya PC biar makin dekat, makin rekat gitu kan, siapa tahu kan. Jadi nanti bisa dilanjut untuk pertanyaannya di di luar forum yaitu lewat PC dari fasilitator masing-masing. Oh ya, saya juga nanti juga peserta ya. Jadi saya juga pengen belajar bisnis. Pengen belajar bisnis. Barangkali nanti niat bisnis saya akan membuat kebaikan bagi saya di depannya. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk pembukaan acara pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari 70 peserta tadi sudah ada 41 orang yang bergabung dan ya sisanya tadi mengikuti melalui live streaming di YouTube. Mungkin semoga kita bisa pas pelatihan nanti bisa lengkap, semuanya tidak ada terkendala karena ini memang memakai metode online ya. Jadi emang kita harus beradaptasi dan mempersiapkan semuanya. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti bisa ngobrol-ngobrolnya sharing-sharingnya bisa dilanjut dengan chat di grup maupun bisa chatting-chatting personal sambil nambah relasi. Mungkin seperti itu. Oke, kalau gitu karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Sebagai moderator saya minta maaf bila mana dalam memandu acara pembukaan ini banyak kesalahan, banyak trouble-nya juga. Saya mohon maaf dan semoga besok kita bisa bertemu lagi secara full di acara pelatihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas moderator, Mas Zaky ya. Siap. Terima kasih. Ya. Boleh loh, masih kenalan-kenalan. Barangkali Mbak Desi dari tadi mau ngomong kayaknya nggak mau ngomong tapi diem baik. Favoritnya mungkin ada. Desi yang mana ya dia? Karyono. Coba. Muncul orangnya. Mikrofonnya coba Mbak Desi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Barangkali masih ada yang stay, masih mau tanya-tanya boleh kok. Karena saya akan menemani teman-teman semua. Loh, ini loh siapa Mbak Yasmin? Kenapa ekspresinya kok malah kayak gitu?
Ya nggak apa-apa, ini kan sekedar sharing karena kita nanti akan jadi teman pelatihan, kita akan jadi teman kelas, jadi ya asik aja, enjoy aja gitu loh. Mas moderator gabut ya? Bukan gabut, tapi saya tuh mencoba menemani teman-teman semua. Barangkali butuh ngobrol kan. Yasmin ini udah langsung kontak WA info bidang KWU langsung ini. Nah, ini masih ada yang baru bergabung coba. Makanya kalau saya close kan nggak enak gitu kan. Mendingan tak temani, barangkali nanti kita bisa join atau ada yang menawari saya proyek gitu kan. Oke, pesan kopi boleh loh. Ini coffee breaknya mana, Mas moderator? Kenapa? Coffee breaknya mana? Ya ambil sini, ambil di Temanggung tak kasih. Wah, so era